Baik, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali, Pak Jana, senang menemui Anda semua. Saya ingin mengajak anak-anakku sekalian, terutama yang masih ada di bangku sekolah, untuk belajar matematika pra-KBM, yaitu adalah matematika untuk persiapan sebelum diajarkan di proses KBM. Apa materinya? Yaitu adalah jumlah tak terhingga deret geometri konvergen. Nah, seperti apa? Mari kita periksa. Nah, yang pertama adalah soal latihan. Baik, soal latihan ini tentukan nomor 1 ya, tentukan jumlah tak terhingga dari deret konvergen berikut. Nah, ini ditanyakan jumlahnya tak terhingga, jadi ini sampai tak terhingga sukunya. Oke. Kemudian nomor 2, suatu tangki berisi minyak sawit, debit aliran minyak pada keran pengeluaran detik pertama 10 liter ya. Pada setiap detik berikutnya debit aliran selalu mengalami penurunan 20% dari detik sebelumnya. Nah, berapa liter minyak yang ada di dalam tangki tersebut? Oke, sekarang nomor, bisa ya, tahu ya, bisa mencari ya kan? Bisa. Ini kan lewat keran, tadinya ngocor, lama-lama kecil terus netes sampai tetesan yang terakhir ya gitu. Nah, ini diketahui apa? Penurunannya 10%. Maka bisa dicari nanti. Oke, 3. Suatu bola dipantulkan dari ketinggian 16 meter. Setiap kali mengenai lantai akan dipantulkan setinggi 3/4 dari tinggi sebelumnya. Hitung panjang lintasan sampai bola berhenti. Nah, ini juga demikian. Bolanya itu, ini bola dijatuhkan berarti dari atas. Plok kena lantai mental atau mantul, tingginya 3/4-nya. Jadi berkurang berapa tinggi? Tinggi berikutnya adalah kurang 1/4. Ya, kurang 1/4 dari sebelumnya. Nah, demikian seterusnya, kurang 1/4 terus. Ya. Oke. 4. Sebuah bandul digantung pada seutas tali. Bandul tersebut berayun-ayun dan lama-kelamaan berhenti pada posisi semula. Hitung jumlah panjang lintasan bandul. Berayun-ayun kan kanan kiri ya. Jika panjang lintasan pertama 80 cm dan panjang lintasan berikutnya selalu berkurang 10%. Nah, dari panjang lintasan ya sebelumnya ya kurangnya 10%. Jadi pada barisan suku berikutnya pertama 80, suku berikutnya berapa? Kurang 10%, jadi 90%-nya. 80 kali 90% atau 0,9, berikutnya kali 0,9, berikutnya kali 0,9 ya. Jadi R-nya 0,9. Baik. Kita akan lihat atau kita akan bahas untuk mungkin yang tidak semua ya kita bahas, mungkin 1 atau 2 atau 3, sisanya untuk Anda semua. Baik, sekarang kita lihat dulu mungkin yang paling mudah dulu ya, nomor 1. Nah, oh ya, kita belum punya rumus ya. Baik, kita perhatikan berikut ini. Ada sebuah deret yang nomor 1 tadi ya, contoh. Ini contoh deret konvergen. Kenapa? Karena ini nilainya semakin turun ya. Nah, R-nya berapa? R-nya ini adalah 1/3. 1/3 itu kurang dari 1 ya, harga mutlaknya, maka disebut sebagai deret yang konvergen. R-nya kurang dari 1. Baik, sekarang kita berlanjut. Nah, untuk mencari jumlah ya, jumlah dari
deret konvergen, kita gunakan rumus ini. Rumus ini ya, waktu kita bicarakan tentang jumlah deret geometri, ini adalah yang pertama kita tuliskan, ya kan? Karena ini apa? Untuk apa? Untuk jumlah deret geometri yang semakin kecil, makanya 1 kurang R. Pangkat N dibagi 1 kurang R ya, karena R-nya harga mutlaknya kurang dari 1 ya. Inilah deret konvergen. Oke, nah sekarang bayangkan sekarang suatu bilangan kecil, R ini kurang dari 1 ya, kecil, dipangkatkan dengan bilangan yang sangat besar, tak terhingga. Apa hasilnya? Bisa membayangkankah kalian? Coba ini. Untuk N tak sama dengan tak terhingga atau mendekati tak terhingga ya. Coba bisa kalian membayangkan ini yang tulisan merah. 1/3 pangkat 2 berapa? 1/9. 1/3 pangkat 3 1/27. 1/3 pangkat berapa? 4 adalah 1/81. Sekarang saya tanya. Pangkatnya semakin besar, oke. Nilainya bagaimana? Semakin kecil. 1/9, 1/27 lebih kecil dari 1/9. 1/81 lebih kecil dari 1/27 atau 1/9 ya. Pangkatnya semakin gede, apa hasilnya atau nilainya semakin kecil. Apalagi kalau mendekati tak terhingga, ini kan baru hitungan 4. Mungkin 100 masih terhitung, 1000 masih terhitung ya. Pangkat 1000 ya. Nah, masih bisa dihitung ya 1000 ya kan pangkatnya. Nah, nilainya ya tentu adalah semakin kecil, semakin mendekati 0. Bahkan tidak dianggap, sehingga dianggap sama dengan 0. Tidak dianggap, maksudnya tidak diperhitungkan. Nah, ini anak sekalian, jadi R pangkat N untuk N-nya mendekati tak terhingga, ya R pangkat N itu adalah sama dengan 0. Oke? Jadi kita dapatkan sekarang rumus S tak terhingga. S tak terhingga ya adalah ini tadi R pangkat N apa? Sama dengan 0, ganti. Ini ganti nih, R pangkat N sama dengan 0. Sehingga dapatkan pembilangnya A kali 1 kurang 0. Kalau dikalikan, A kali 1 ya A. A kali 0 ya 0. Penyebutnya tetap. Oke? Itulah rumus dari deret geometri konvergen tak terhingga. Oke. Paham? Sekarang kita coba terapkan untuk mencari atau memecahkan soal latihan tadi. Nomor 1. A-nya berapa? 90. R-nya berapa? 1/3. N-nya tak terhingga. Sehingga kita dapatkan S tak terhingga sama dengan A. 90 dibagi 1. Dibagi 1 apa? 1 kurang 1/3. Nah ini R-nya kan 1 min R. R-nya 1/3. 90 dibagi 1 kurang 1/3. 1 kurang 1/3 berapa? Adalah 2/3. Ya kan? 90 dibagi 2/3 sama dengan 90 kali 3/2. Jadi membagi itu sama dengan apa? Membagi 2/3 sama dengan mengalikan 3/2. Disederhanakan. 90 bagi 2 hasilnya kalikan 3. Oke, apakah ada kesulitan? Tidak ya. Nah, ingat-ingat rumusnya ya. Rumusnya diingat-ingat, sangat lebih sederhana dari rumus deret geometri yang sudah kita pelajari ya. Baik. Nah, sekarang akan kita coba lagi untuk nomor berikutnya. Nomor berapa? Oh, nomor 2. Nomor 2 susah ya. Baik. Kita coba kalau kita bersama-sama berpikir bersama-sama dan kita ingin tahu, mungkin tidak susah. Ya, tidak susah. Apa ini? Suatu tangki berisi minyak sawit, ya, debit aliran minyak pada keran pengeluaran detik pertama 10 liter. Pada tiap detik berikutnya, debit alirannya selalu mengalami penurunan. 20%. Jadi berikutnya berapa kalau turun 20%?
Kalau satu utuh, ya, kalau satu utuh nggak turun ya, 100%. Tapi kalau turun 20% berarti berikutnya, detik berikutnya tinggal berapa? 80% atau 0,8 kali 10 sama dengan 8 ya, ini detik ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang volumenya. Coba perhatikan volumenya. Untuk detik pertama berapa? 110. Detik berikutnya berapa? Kalau turun 20% berarti tinggal berapa? 80%. 10 kali 80%, 8. Ini turun lagi berapa? 80%. Ini kalikan 80% atau 0,8 berapa? 6,4. Turun lagi 20%, tinggal 80%. Ini kalikan berapa? 80% atau 0,8. Hasilnya 5,12. Dan seterusnya. Oke, apa yang kita perlu tahu adalah A dan R-nya. R-nya berapa? R-nya adalah suku kedua bagi suku pertama. Coba nanti tinggal kita tulis saja. Suku keduanya 8 dibagi suku pertama berapa? 0,8. Nah, itu R-nya. Oke. Baik, ini gambarannya ya. Gambaran ada tangki minyak, ini adalah kerannya. Ya, kira-kira keluar dari keran sini ya minyaknya. Oke. Oke, logikanya gimana sini? Volume minyak sama dengan jumlah tak terhingga dari deretan volume keluarnya minyak tiap detik. Lah ini dijumlahkan sampai tak terhingga. Saat tak terhingga artinya apa? Nggak netes lagi, nggak keluar lagi ya. Baik, kita gunakan S tak terhingga. A-nya berapa? A-nya adalah 10, R-nya 0,8. Sehingga kita dapatkan V sama dengan volume volume minyaknya 10 dibagi 1 kurangi 0,8 sama dengan berapa? Ya, ini kita gunakan rumus ya. Oke. Kita gunakan rumus. Oke, sekarang ini kita lanjutkan perhitungan kita sama dengan 10 per 0,2 berapa itu? Adalah berapa? 50 ya, 50. Kalau ini satuannya tadi liter ya 50 liter. Oke. Nomor 2. Bagaimana? Untuk berikutnya nomor 3 boleh. Ini sangat menarik. Baik. Nomor 3, suatu bola dijatuhkan dari ketinggian 16 meter. Ya. Setiap kali mengenai lantai akan dipantulkan setinggi 3/4 dari tinggi sebelumnya. Ya, terus ditanyakan, hitung panjang lintasan sampai bola berhenti. Nah, ini lintasannya seperti ini kira-kira ya. Oke, ini bolanya di atas dijatuhkan. Seharusnya di sini ya kan, bolanya di sini mantul nanti. Nah, tapi nggak terbaca ya. Nah, saya buat agak serong dikit ya. Jadi ini bolanya awal, nah, kemudian jatuh, mantul lagi, tidak setingginya yang semula, tapi turun berapa? Hanya 3/4-nya. Ya, jatuh, tingginya 3/4-nya, ya, mantul 3/4-nya ya. Jatuh juga tentu 3/4-nya ya. Ini sama ini ya kan. Kemudian mantul lagi 3/4-nya lagi, turun juga 3/4-nya lagi. Oke, jadi di sini kalau kita pilah-pilah ada lintasan turun dan lintasan naik. Nah, ini T turun, yang bawah naik. Turunnya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa? 16. Kemudian ini berapa ini? 16 kali 3/4 adalah 12. 12 kali 3/4-nya berapa? 9. 9 kali 3/4 berapa? 6,75 dan seterusnya. Nah, yang naik itu coba ini. Ini sama dengan mana? Sama dengan 12. Naik ini sama dengan yang tadinya awalnya kan di sini ya. Ini awalnya. Kalau naik
Ya, ini pantulan pertama ini naik yang pertama. Kemudian naik yang kedua. Yang pertama berapa? 12, yaitu dari berapa? 16 kali 3/4 ya. Kemudian ini mantul lagi. 12 kali berapa? 3/4, hasilnya berapa? 9. Kemudian mantul lagi, kan gitu ya. 9 kali 3/4 ketemu sekian. Dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jumlah panjang lintasan itu sama dengan apa? Jumlah. Ya, jumlah ini 2 kali. Ini kan sama kalau ini kita isi 16. Di yang kurung ini saya yang apa bulatan ini saya isi 16 kan sama dengan ini. Sama dengan apa lintasan turun. Nah, ini nggak ada lintasan yang naik yang sebesar 16 itu nggak ada naiknya mulai dari 12. Ya, sehingga ini sesungguhnya ada 2 deret. Deret pertama, deret kedua. Bedanya apa? Deret kedua tidak ada 16-nya. Maka cara mencarinya jumlah panjang lintasan sama dengan 2 kali apa? S ya. ST maksudnya apa? 2 kali ST turun ya. 2 kali lintasan turun tak terhingga ya. 2 kali kan? Ini 2 kali kan? Terus dikurangi dengan apa? 16. Nah, kurang 16 kenapa? Karena di sini nggak ada ya gitu. Jadi 2 ST tak terhingga dikurangi 16. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke jumlah panjang lintasan adalah sama dengan 2 kali ini apa? Ini adalah S tak terhingga, deret konvergen tak terhingga ya ini. 2 kali S tak terhingga dikurangi 16. Nah, 2 kali S tak terhingganya apa? A 16 dibagi 1 min 3/4 dikurangi 16. Jadi ketemunya berapa? 2 kali 16, 32. Oke. 1 kurangi 3/4 adalah 1/4. Ya kan? Kemudian dikurangi 16. Ini dibagi 1/4 sama dengan dikalikan 4 nih, 32. 32 kali 4 adalah 128. Kemudian dikurangi 16. Ketemu berapa? Ketemu 112. Oke, sangat menarik ya ini ya. Jadi ini coba diingat-ingat, kalau benda dijatuhkan itu ya maka panjang lintasan dari bola itu atau benda itu karena ada pantulannya ya kan sama dengan berapa? Jumlah kali S tak terhingga dikurangi apa? Suku pertama, 1 suku pertama yaitu kurangi A. Oke. Baik, itu anak-anakku sekalian. Yang nomor 4 tolong dikerjakan. Ya, oke. Baik, yang nomor 4 dikerjakan, dicoba, diskusikan dengan temannya. Baik, terima kasih. Pertemuan berikutnya adalah pertumbuhan dan peluruan. Nah, silakan terus kunjungi channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Terima kasih, subscribe, like, dan share kepada teman Anda yang membutuhkan.